Jadi inilah artinya ajar Habib Umar, judulnya adalah konsekuensi lah berbahasanya, konsekuensi dari kita mendidik anak kita. Artinya kalau kita mendidik seperti ini, maka pengaruhnya seperti ini. Apabila kita mendidik peribahasanya dengan anak keras, maka anak tuh biasanya keras. Apabila mendidik dengan penuh kasih sayang, maka anak itu akan penuh kasih sayang. Apabila mendidik anak manja, maka ini akan manja. Apabila dididik, apalagi ada dididik sama sekali ya Allah, bilanya kada dididik sama sekali, maka inya akan mencari di luar sana yang mana sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu biasanya kalau kita lihat rata-rata bubuhan preman-preman atau orang-orang yang jago-jago di kampung orang tuh bilanya kada perlakuan keras dari kuitannya atau kada diherani kuitannya sama sekali, itu adalah biasanya bubuhan yang preman-preman itu. Enggak. Jadi al-muhimmatu fi hadhil khilafah. Semalam tuh kita sudah membahas bahwasanya kita ini adalah anak Nabi Allah Adam, artinya keturunan Nabi Allah Adam. Sedangkan Nabi Allah Adam itu adalah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini sebagai khalifah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang mana dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman kepada para malaikat bahwasanya aku telah menjadikan di bumi itu ada seorang khalifah. Khalifah itu adalah artinya orang yang mengurusi sesuatu lah. Artinya yang mengurusi bumi itu adalah manusia. Kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata para malaikat, mereka berbicara bahwasanya ya Allah, buat apa pian menjadikan manusia yang mana manusia itu nanti akan menjadi orang yang merusak akan bumi, dan daripada apa akan di situ pertumpahan darah. Karena sebagaimana kita ketahui malaikat itu kan ada bakal kalahi, ada malaikat mendengar bakal kalahi lah. Kalau di etikat kita kan ada bakal kalahi, malaikat itu kan ada bakal kalahi. Kalau bang suatu hari kena Jibril lawan Mikail bakal kalahi, kan ada. Ridwan lawan Malik bakal kalahi, kan ada. Sebagaimana kita ketahui di zaman sebelum diciptakannya manusia tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada juga dinamakan daripada apa orang yang merusak daripada alam semesta ini. Malaikat tahu itu bahwasanya ini manusia ini karena tercipta daripada akal, daripada hawa nafsu, daripada akal dan hawa nafsu tadi itu mereka akan merusak daripada dunia ini. Enggak. Maka dari itu kenapa jadi jer para malaikat deh pian menciptakan mereka itu tuh, padahal itu tuh kena bola huru hara kah? Kena manusia ini cagar bola huru hara artinya. Jadi argumen malaikat ini, kalau pian ciptakan Nabi Allah Adam, maka mereka ini kena satu adalah merusak bumi, yang kedua kena pacangan bakal kelahi, yang ketiga adalah kami ini kan cukup gak artinya nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah masya Allah berbahasanya 24 jam selama-lamanya gawian kami adalah bertasbih dan juga apa dan juga mentakdis atau daripada mensucikan nama pian. Kadi cukupkah kami ini sebagai seakan-akan bandar bubuhan malaikatnya? Kenapa artinya pian memilih daripada menciptakan mereka ini yang mana mereka ini akan merusak bumi, padahal kami ini adalah orang-orang yang selalu beribadah kepada pian, selalu taat kepada pian. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini Rabbul Alamin. Artinya tahu aku pada ika menciptakan Nabi Allah Adam ini adalah bukan hanya tentang beribadah. Kalau beribadah artinya bubuhan malaikat kan cukup ya sudah. Tetapi adalah fungsi daripada Nabi Allah Adam dan kepada keturunannya adalah ilmu. Jadi ibadah satu, yang kedua adalah ilmu. Jadi para malaikat ini mereka cuman tahu aspek namanya aspek
ibadah. Mereka tidak tahu namanya aspek ilmu. Bisa mendengar para malaikat berolah daripada laptop lah. Kada pernah. Berolah daripada mobil bisa lah. Kada pernah. Gawian daripada malaikat itu adalah ibadah. Sedangkan manusia ini mempunyai kelebihan daripada yang lainnya, yaitu adalah yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Adam. Maka dari itu wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Artinya Allah Subhanahu wa taala setelah melajari Nabi Allah Adam, oke, di situ bukan mufassirin panjang lebar masalah ini, apa yang dilajarkan itu, cuman kita kan bisa membahas itu. Artinya setelah melajari ilmu dengan Nabi Allah Adam, kemudian beliau memanggil pada malaikat, artinya amunnya ikam bujur-bujur hebat, in kuntum shadiqin nih. Apabila argumen itu ikam semalam toh bujur, maka katakanlah daripada perkara-perkara yang ini, daripada ini, tahulah ikam. Artinya malaikat kami kada tahu. Kami kada tahu. Ulun ini tahunya adalah beribadah. Sedangkan daripada masih wallah itu ulun kada tahu lagi sudah. Yang cuman tahu itu adalah Nabi Allah Adam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Artinya karena malaikat ini terbuat daripada nur, mereka langsung insaf. Artinya kami disuruh bujur astagfirullahaladzim, kalau bahasa kita astagfirullahaladzim artinya kami lancang lawan bian. Maka daripada itu apa katanya, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa saja yang engkau berikan. Nah, salah satu hikmahnya ya akhirnya iblis kada tunduk di sini. Para malaikat sudah tahu sih dan kada ada ilmu, artinya la ilma lana, disuruh Allah Subhanahu wa taala bersujud, sedangkan iblis kada. Artinya aku diciptakan daripada nar dan lainnya. Akhirnya iblis diturunkan ke bumi, karena yang mana adalah iblis pembahasan lain pulang. Jadi intinya adalah kita ini adalah menjadi khalifah di ard ini, di bumi ini adalah sebagai apa? Untuk memberikan atau mengidharkan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang bernama ilmu. Setelah kita tahu bahwasanya kita ini adalah khalifah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Allah Adam asalnya, visi misi kita. Sekarang ini ngaran biasanya khalifah atau pemimpin itu punya visi misi kah kadang? Jadi apa visi misi kita ini? Inilah yang dikehendaki Habib Umar. Jersiden visi misi kita ini sebenarnya yang paling penting adalah keseharian kita. Keseharian kita tata'allaqu biyaumiyatikum. Karena sebagaimana kita ketahui, hari-hari ini terbentuk daripada jam. Jam ini terbentuk dari menit, menit itu terbentuk dari detik-detik. Artinya zaman itu tuh kita nang 24 jam ini. Ini adalah bentuk daripada detik demi detik, detik demi detik, sehingga menjadi 24 jam, yang mana di situ nanti adalah terbagi daripada wadhifah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hikmah daripada setiap hari ini ada ngarannya siang, ada ngarannya malam, ada ngarannya subuh, ada ngarannya beisukan, ada ngarannya siang, ada sore, asar, dan daripada wadhifah atau kegiatan pun beda-beda. Ada peribahasanya orang masuk kerja jam 8, ada yang dari jam 6, ada yang ke hutan jam sekian, ada yang buliknya jam sekian. Jadi ini adalah ngarannya kesehari-harian kita. Jadi kata Habib Umar, kalau kita bisa menjadi orang yang hebat di hari-hari kita, maka nyaman sudah. Iyakah? Subuh, sebelum subuh bangun setengah jam peribahasanya. Sembahyang subuh. Imbah sembahyang subuh apa? Imbah sembahyang subuh berwirid sampai isyraq. Imbah itu siap-siap ke hutan atau kegawian. Karena di jam 9, jam 10 ketika waktu santai apa ngarannya sembahyang duha. Karena imbah itu sambung pulang daripada gawian. Hanya karena ada ngarannya kailulah, guring setumat. Hanya imbah itu adalah sembahyang zuhur. Imbah sembahyang zuhur kena makan. Hanya kena asar, hanya maghrib, isya. Nah, jadi setiap hari-hari kita itu napa yang kita kerjakan. Jadi inilah ya kita pelajari sekarang, apa yang kita berikan kepada anak kita di seharian ini. Apakah cuma main game aja?
Ataukah cuman permainan aja? Enggak, nang Tuhannya nang kayak itu juga. Apakah cuman daripada memikirkan usaha aja dan lain-lainnya? Jadi hendaknya kita ketika 24 jam ini kita bisa ngarannya adalah apa? Mengatur daripada waktu kita. Jadi kata Habib Umar, visi misi daripada ini khalifah atau khilafah dari Allah Subhanahu wa taala itu berhubungan dengan hari-hari kita dan juga berhubungan dengan apa saja yang ada di rumah kita. Jadi yang pertama tadi itu kita mementingkan waktu. Setelah kita mementingkan waktu, hanya kita adalah mementingkan daripada keluarga kita yang ada di rumah, wa khususan fima yata'allaqu bil abna'i wal banat, dan terlebih-lebih lagi yaitu adalah tentang mendidik daripada anak-anak kita. Terlebih lagi daripada mendidik anak-anak kita. Maka dari itu kata ulama, aku Jersidin tidaklah hidup di dunia ini yang menjadikan aku nih hendak panjang umur. Kenapa gara? Jadi aku hendak panjang umur deh. Artinya satu, qiyamul lail, yaitu adalah bangun tengah malam, dan yang kedua adalah mendidik daripada anak-anak. Yang pertama adalah ayat Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini perhatikan maknanya. Maknanya adalah kita itu sebenarnya ketika membaca itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pasangan yang membahagiakan kita. Jadi qurrata a'yunin itu adalah artinya membahagiakan. Apalah arti daripada laki, emunnya laki di rumah haro menggeraung aja. Naik gerandong laki. Iya kah? Apalah bisi bini bungas amunnya gawian ba mama aja. Iya kah? Jadi kita tuh hendaknya mencari pasangan yang membahagiakan kita. Yang mana itu kena relatif. Ada yang peribahasanya kebungasannya sedang-sedang aja tapi kelakuannya baik. Ada juga peribahasanya untuk yang mana ini disuruh bungas bohir batin. Ada yang kena ini nang pintar bemasak. Ujar orang bahari apa? Pintar di dapur, pintar berpupur, lawan pintar di kasur. Paham nggak? 3R aja untuk apalagi? Pintar bertutur ya? Iya, kawata 4 berarti. Allah, pintar bertutur artinya bisa bapandir. Pintar berpupur artinya pintar bahias. Nah, apalagi tadi itu? Pintar di dapur, harus memasak. Hanya pintar di kasur. Nah, itu bukan anak-anak nggak bisa tahuin dalam. Allahu Akbar. Apalagi itu? Itu yang pertama dulu. Terus lagi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi di sini nih kita disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan daripada keluarga kita. Itu pulang apa? Waqifuhum innahum mas'ulun. Artinya hadang dulu, tahan dulu bubuhan mereka ini. Kita tanyai dulu, apakah ini bisa mengatur daripada rumah tangganya? Apakah inya sudah mendidik bujur daripada anak-anaknya? Enggak, karena di dalam ini diceritakan bahwasanya banyak daripada orang-orang salihin sudah hendak masuk surga sedikit lagi. Ternyata disuruh diberhentikan. Kenapa jadi kada diberhentikan? Diberhentikan karena inya kada bisa daripada mendidik anak-anaknya. Enggak, jadi jangan dikiralah orang-orang nang bubuhan nang kiai atau orang-orang yang hebat atau kau mendidik anaknya. Ngalih pian. Karena kadang-kadang kita kan tuh disibukkan dengan yang namanya keluar rumah dakwah, hanya ada kegiatan berbahasa mengajar dan lain-lainnya. Kadang-kadang porsi untuk anak itu kita kada kau membagi. Maka dari itu banyak daripada ulama-ulama menyekolahkan atau mempesantrenkan anaknya di pesantren lain, padahal sidin ulama besar. Maka dari itu jangan kita bingung. Banyak daripada anak-anak ulama kada kau menggantikan abahnya. Iya kan? Karena ilmu itu bitta'allum. Jadi kada harus juga anak ulama itu jadi orang alim juga. Yang harus itu adalah anak ulama itu adalah berakhlak. Jadi kalau anak ulama kada berakhlak itu nang alih itu. Kalau nya beilmu itu kemudian tuh relatif aja itu. Tapi kalau nya kada berakhlak makanya kena akan wah ngalih aja dah.
Terus lagi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya kalian itu mempunyai tanggung jawab untuk apa? Untuk mengemban tugas diri kita sendiri. Dan kemudian kita ini apa? Mengemban tugas daripada, kemudian kita ditanya daripada tugas-tugas kita tadi itu. Yang abah ditanya bagaimana daripada menafkahi anak juga. Apakah nafkahnya sudah halal ataukah kadakah? Ayakah yang mama juga bagaimana daripada mendidik anaknya di rumah ketika abahnya kededa, yang anak dan lain-lainnya. Kita ini seberatan adalah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebahagian daripada dalil-dalilnya. Rutinitas keseharian kita nih. Rutinitas kesehari-harian kita. Dan apa saja yang kita lakukan di keseharian kita ini tadi, atau rutinitas kita ini tadi, daripada perkataan kita, daripada pemandiran kita, daripada pekerjaan kita, itu kata Umar lahut ta'thirul kabir, itu mempunyai bekas atau pengaruh yang sangat-sangat besar di dalam perjalanan hidupnya nanti. Jadi kalau kita kadang mulai wahini mendidik anak nang umur nang 5 tahun 6 tahun, maka apabila lagi kalau kita anak umur 5 tahun 6 tahun kada kau ditagur sudah umur 5 tahun 6 tahun, jangan harapin umur 25 30 kau menagurnya. Artinya bisanya berubah sorangan, kita jangan harap. Jadi hendaknya kita mendidik anak itu dari kecil. Ulun ingat dulu anak ulun itu salah satunya Kiwa, tahu Kiwa lah, kirian. Umur mungkin ya kurang setahun lah, kelihatan kiri itu kenapa? Karena bilanya mencapai sesuatu kiri, bilanya mencapai sesuatu berkiri, peribahasanya entah, artinya bermainan kiri. Jadi dilajari bilanya kiri, jangan kiri kanan. Wah ini kanan, lain Kiwa lagi. Wah ini kanan bin, kan ada kirinya sama sekali. Inya dulu kada bisa menyambat R. Ada sebagian anak orang kada bisa menyambat R. Hari-hari dilatih. Wah ini masya Allah R. Kemudian tuh syariat doang bekarek lah, dilajari lah orang bilang itu tak. Tapi ala kulli hal dengan kita melajari anak tadi itu, maka inya bisa daripada menyebut R, daripada nang melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Karena itu harusnya kita lajari dari kenanakan. Nya ada juga sebagian orang tua mengatakan artinya kesian nyilai kenanakan. Kadusahin lo dilajari, kadusahin lagi ini. Iya tuh akhirnya sampai tua kada bisa karena dari kenanakan nya kada bisa mendidiknya. Artinya wah ini berbahasanya menangis kesian, nanti anak menangis diunjuki HP. Ayolah biar di situnya permainan, biar di situnya jadi lagi kenanakan juga. Lagi kenanakan. Sudah tua bang, ampih kayaknya Bermainan itulah umumnya kada kita namanya top kada mau ampeh. Ada mau ampeh. Jadi itu sangat penting tadi itu. Jadi kata Habib Umar tadi itu adalah rutinitas keseharian kita itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Jadi hendaknya kita memperbaiki rutinitas itu adalah dari sekarang. Maka dari itu Al-Imam Al-Ghazali ketika mengarang daripada kitab Bidayatul Hidayat itu adalah apa? Tentang rutinitas kita sehari-hari, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara kita sembahyang, bagaimana cara kita berkawan dan lain-lainnya. Pian kira orang Islam kededakah melajari adab berkawan? Ada adab berkawan. Jangan kira kita bisa sorangan berkawan. Ada mau. Jadi berkawan pun ada tata caranya dan ada adabnya. Insya Allah karena suatu waktu kita akan membahas tentang cara berkawan. Kalau kita kesehariannya orang yang bertakwa tadi itu, maka kita otomatis adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah nanti atas daripada keinginan-keinginan dan daripada metode-metode yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita daripada kesehari-harian kita melanggar daripada aturan-aturannya Allah, maka kita nanti juga akan menjadi istiqomah di dalam melanggar metode Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Berapa banyak orang umur yang 30 tahun, 40 tahun gawiannya di gardo aja lagi. Gawiannya nang bebaju kada bebajuan lagi. Daripada gawian nang apa ngaranna nang aja. Beramiannya tah. Nang gawiannya tebak-bahak lagi ya kalau nang gawiannya mengulukan kenanakan, nang gawian yang beramian ke sana ke sini. Itu kenapa kira?
itu adalah sebabnya dari kenanakan inya kada belajar. Coba nang bubuhan nang kainnya nah, insya Allah lah ganalnya walaupun peribahasanya kada alim ganal, yang penting orang baik nah. Banyak daripada orang-orang tua kita dahulu kada sekolah pindah tinggi-tinggi, ada SD kada sekolah, SMA apalagi, tapi nah masya Allah tahu di pamali, kenanakan ini takon aja ada tahu di pamali lah. Iya kah? Artinya bila pemali itu artinya kita lagi kenanakan artinya kada baik tak? Artinya baik itu kada melanggar syariat agama atau melanggar daripada etika-etika, daripada akhlak-akhlak, artinya apa? Pemali nang aja. Macam-macam aja dulu lah, mohon lah. Napa jar namanya bahasa sapu ini, artinya jangan bahasa sapu malam, pemali jar. Jangan nang ini pemali jar. Jadi itu adalah daripada orang bahari mendidik kita biar kada ke kiri benar toh. Jadi bahari itu banyak benar orang-orang yang menagur-naguri kita, baik dari paman, baik dari acil, baik dari nini. Zaman ini kenanakan mana ada yang menagurinya lagi? Siapa kira-kira menaguri kenanakan lagi? Minum sapret, minum Pepsi, minum napa-napakah? Akhirnya umur 17, umur 25 nah ginjal banyak kok ini. Karena apa? Dimakanin yang kada baik, diminumin yang kada sehat. Akhirnya inya umur 25, 35 menjadi orang yang kada sehat pian di hatinya. Orang-orang banyak kita tetamui di Pemangki sana, mungkin di daerah sini kan. Umur 80 tahun masih kau meninjak sepeda lagi. Iya kah? Kan anak-anak ini umur 15 sudah mau meninjak sepeda lagi. Ngajar. Iya kah? Sepeda apa karena itu? Sepeda listrik. Karena kau meninjak sepeda lagi. Umur hanya 13-15 karena kau meninjak lagi kayak kalah lawan nang kaya na umur 80-90 tadi tenah. Aduh, kada kau lagi sudah ada bisa lagi dah. Terus lagi. Jadi kata Habib Umar sangat penting kita lah memperhatikan, kalau bahasa wahin itu adalah memperhatikan detail-detail kecil keseharian kita. Jadi ini sangat penting lah memperhatikan detail-detail kecil keseharian kita, apakah sudah sesuai daripada manhajnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ataukah kada. Jadi kita kayak itu aja, setiap menggawe sesuatu apakah ini sudah diridhoi oleh Allah atau kada. Setiap sesuatu yang kita kerjakan apakah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau kada. Kayak itu aja. Kada usah memikirkan nang kena atau nang kena. Ini kena aku insyaallah kena aja. Apabila kenanya kena biplah pilihnya ulun sugih artinya nyaman, artinya memberi bian. Ada harapan sugih bang. Iya kah? Sudah sugih juga kada tahu-tahu lagi bang, sudah sibuk, artinya sibuk. Enggih, terus lagi. Jadi inilah detail-detail kecil keseharian kita ini sangat penting, yang mana ini mengakibatkan kita nanti bisa menjadi istiqomah di dalam sesuatu. Karena kebiasaan itu ngalih dirubah. Kata orang-orang bahwasanya merubah kebiasaan itu memerlukan 40 hari biasanya. Jadilah orang lah ampih berokok tuh. Amunnya kada 40 hari dulu tuntung berokok ngalih mampih. Jadi kebiasaan sesuatu itu hendak mengubahnya biasanya memerlukan daripada siklus 40 hari. Enggak. Tapi kalau ini setiap hari bagus sudah, maka kenapa kada perlu lagi daripada siklus sedih itu. Enggak. Terus lagi. Kata Habib Umar di sini, kenapa? Jadi kita sangat penting untuk memerhatikan detail-detail keseharian kita. Karena kata beliau, banyak daripada zaman sekarang ini perubahan dan pengaruh-pengaruh. Li'annana amama mu'athiratin wa mutaghayyiratin fil hayah. Karena kata Habib Umar, bulan dudi kada sama lawan tahun dudi. Tahun dudi kada sama lawan tahun dudi. Itu zaman sekarang ini sangat cepat perubahan zaman dan pengaruh daripada zaman tadi itu. Bahkan apa? Wadawa'in mukhtalifatin tu'athiru ala sigharina wa kibarina. Dan di situ kena akan ada daripada dawa'in ini kayak panggilan-panggilan atau ajakan-ajakan atau iklan-iklan yang mana itu merubah cepat daripada baik itu kenanakan atau orang tua secara bahasa nyamannya. Kalau kita kada istiqomah hari-hari kita lah, maka kita sebagaimana kita ketahui bulan dudi akan beda. Fashion dalam berpakaian beda.
Hari ini peribahasanya tuh pakaian nang apa ngaran itu biasanya ingat benar pakai saja dulu. Selawar lelakian dulu. Jadi di zaman tahun 90-an tahun 2000-an itu ada ngarannya selawar nang kayak bakantong higa dah. Selawar apa ngarannya tuh? Nang tahun 90-an akhir tahu tak? Ada selawar nang berderekan di sininya nang berderekan nah. Kena kawan di anu kena angin lorok sekolah di alpalah bare. Jadi bekantong di sini. Kena berderekan di sini nah. Ada derekan sebuting, ada derekan dua yang lah. Sandal, ada ngarannya sandal egal dahulu. Sandal egar. Nang itu tah. Kena hanyar peribahasa ini di sistem pakaian lah. Nang bebinian. Bebinian asalnya dulu ingat belum di TV-nya nang melajari itu TV lah. Sinetron ada ngarannya sinetron nang bubuhan nang apaan tuh Maria kah sinetron apa dulu tuh tahun 90-an tuh. Jadi asalnya mana lah bebaju nang kayak ini nah. Sebeberapa tahun akan datang bahalus apa ngarannya bebuka enggak sampai kena kelihatan sedikit dari nang susu nih nah nang belahan tuh nah. Dasar bujur itu, ulun ingat deli kan anakan itu serial itu tuh. Napa kah ngarannya kan ingat lagi itu. Enggak. Sampai akhirnya setengah susu kelihatan. Baju nang itu juga, baju dari nang peribahasanya nang dari sampai buku lali beturun ke tengah, beturun sampai wah ini setengah paha. Lelakian tadi itulah dirubahnya pulang zaman ada ngarannya beiritan beselawar. Jadi bilanya beselawar lepes tuh bilanya kadang nang dua jari di bawah sini nah. Kadang gaul lagi. Iya kah? Jadi bilanya beselawar sampai sini lah. Siapa itu anak orang mana? Jadi beselawar tuh harus beiritan dua jari main. Artinya menyapu. Karena ada ngarannya babor jul kayak itu nah selawarnya. Ada orang dalam kayak jadi kayak ini kayak itu nah. Ada kena selawar pensil pulang. Nah kayak itu nah. Iya kah? Ini artinya adalah perubahan zaman. Inilah biar kada kerasaan daripada akhlak kita. Karena kata ulama barang siapa yang berubah daripada pakaiannya maka berubah juga dari adat dan istiadatnya. Kalau hari ini berkopiah, isuk bertopi, bedakah kadakah? Beda. Iya kah? Hari ini berbaju koko, peribahasanya isuk pesengletan, bedakah kadakah? Hanyar kena banyak fashion ada bahari ingat benar gigi bakawat tuh bahari ada sinetron BT Lavia ngarannya. Jadi gigi kawat itu nah. Wah ini iya nah kakak itu tuh. Jadi intinya adalah kita wah ini mobil belum lagi mobil pen kalau melihat tahun 90-an itu kijang kotak kapsul lihati ya benar ini melihat tertawa. Dahulu bagus benar dahulu ente kijang nangan tadi tuh kijang kotak tadi tuh. Pokoknya rasa penyugihnya tuh bang sudah ada bahari ngarannya apa ngarannya tuh Nissan Tirano kah pian melihat wah ini tertawa ya man bahari udah orang bos-bosnya itu bos-bos ulen enggak Escudo sampai zaman wah ini kayak apa buahan Fortuner buahan nang Pajero dan lain-lainnya artinya adalah di zaman wah ini perubahan itu sangat cepat. HP Samsung itu tuh setahun kira-kira 3-4 produk ada mengeluarkan. Belum lagi nang bubuhan nang Xiaomi, belum lagi nang Vivo, napa kan itu? iPhone berapa puting? Artinya setiap tahun tuh kayak ada terus perubahan. Belum lagi medsos. Pian di zaman dulu medsos itu tuh lain nang wah ini nang pindah YouTube napa tuh bang? Ada ngarannya dahulu Friendster kah apa ngarannya? Friendster nah itu nah orang kena dari ngarannya. Jadi Yahoo dah lah, kan ada lagi Yahoo sudah bisa mendengar Yahoo lah benar. Tahu dia Yahoo lah. Ada tahu lagi di Yahoo. Bukan kami ini tuh makan ayam sudah. Kan ada makan uyah tak? Makan ayam, makan iwak kering. Jadi kan tuh ada ngarannya Friendster dah lah. Ada ngarannya di zaman BlackBerry, di zaman Nokia, di zaman ini. Ini beberapa tahun akan datang ini ada pulang tuh. Terus kena. Karena perubahan ini sangat cepat yang mana kita kalaunya kita beradaptasi dengan perubahan tadi itu kada keumpatan hari ini rambut handap pindah nambah cancang nang itu nah
Isok kena warnanya kena habang hijau hidrang. Isok kena gondrong nang ini nah. Iya kah? Bebinian juga mau pati zaman hari ini beroperasi hidung gaya nang Korea. Bulan Dudi atau tahun Dudi kena operasi gaya Arab. Iya kah? Bibir dahulu pindah halusan, ini bawa ganalan. Iya kah? Di hatinya pian. Bibir ini bawa ganalan pemana? Anak pian tahun aja. Mau oplos ngarannya. Allahu Akbar. Mumpati zaman maka pengkasihan benar. Nang paling banyak dibungulinya yaitu adalah anak muda. Baik itu yang lelakian atau yang bebinian. Tetapi yang bebinian biasanya lebih parah lagi karena ada rasa gengsinya tinggi. Enggak. Jadi apa? Allah di bebinian daripada anak-anak bebinian kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan daripada fitnatul dajjal. Maka dari itu ketika kita minta doa Allah Subhanahu wa taala, bukan kita takutan dari dajjal. A'udzubika min dajjal, kada min fitanid dajjal. Yang ditakutan itu fitnahnya dajjal. Kalau dajjalnya 40 hari mati. Tapi fitnahnya sebelum dajjal turun sudah ayakah? Karena anak ini ya tadi kada kau mengayuh lagi sudah. Kayak apa kita waktu turun dajjal? Kada kau mengangkat parang lagi. Kada kau mengangkat pedang lagi. Kada kau lagi perjalanan jauh karena loyo. Di dalam hadis al-mu'minud dha'if al-mu'minul qawiyyu khairun min mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wah, ini kenakan sudah nang bersepedaan tinjak tadi kada lagi lah berokoh pulang. Napa dah jantung kada kuat lagi, dibawa sedikit ke hutan atau nang adventure ngarannya ke atas gunung lah. Kada kawa lagi naik gunung. Mangga. Iya kah? Belum lagi peribahasanya itu untuk berbekas kena andil dalam alat vitalitasnya kena bebini lintuk. Ada kawal lagi mana mengayuh. Oh lagi mengayuh jantung lama sudah jantung nang bebinian yang kayak itu juga. Ulun ingat ada dokter kandungan lah di daerah suatu tempat lah. Bini ulun pernah kak dokter kandungan. Artinya ulun bisa anak 2 aja padahal dokter kandungan. Kenapa artinya? Karena ulun ada penyakit jantung. Ada kau lagi anak banyak hendaknya daripada anakku banyak. Jadi intinya jantung itu sangat bagus untuk dipacu setiap hari. Pian lah berarti meni bebiniannya nang bersepedaan itu juga. Berarti itu paling kau anak kena 2-3 ikong. Ada kau lagi anak lebih. Di madu kada kau juga. Pakan madu ikam. Singa tuh bang di rumah. Iya kah? Jadi intinya adalah kata Habib Umar sebujur, perhatikan kesehari-harian kalian. Jangan memperhatikan daripada mode-mode yang hanya-hanyar. Mau kepala orang berganti juga motor. Orang rumah tingkat 2 juga. Isuk rumah tingkat 3, 4 juga kan rumah tingkat 3 tak? Iya kah? Belum lagi kegantian daripada baju, fashion dan lain-lainnya, makanan. Wah, jingkar gaji 3 juta 4 juta juga punya dapat gaji juga banyak kan nang kasihan aja berjualan daripada nang ya pian melihat ke pasar tuh tahu aja tuh kayak apa orang berjualan nang sepiring halus tuh. Allahu Akbar. Ala kulli hal. Terus lagi. Jadi intinya adalah kita di sini hendaknya adalah memperhatikan kesehari-harian kita, jangan memperhatikan daripada perkembangan zaman. Ulun ingat Al Habib Ali Masyhur ding sanaknya Habib Umar. Kata ding sanaknya Habib Umar, kami artinya dahulu lagi kenanakan banyak mendapati daripada ulama-ulama besar, habaib-habaib yang alim-alim itu, yang ahli ibadah itu, banyak daripada baju mereka masih berjahit. Zaman ini siapa baju kita yang berjahit lagi? Berjahit masuk sini nyatanya berjahit nang ini. Berjahit nang di sini sobek sedikit dijahit. Adalah lagi aku naik berjalan ke pasar.
Kira-kira nang berjahit nang itu nah. Kuitan artinya apa nenek? Ikam nenek baju nenek. Jahitan kuitan artinya. Ada harapan. Tapi ya kira-kira kan lagi berjahit. Kita baru ingat waktu sekolah masih ada jadi tapi berjahit sedikit. Jadi intinya itu Sayyidina Umar ketika membuka atau sampai ke Baitul Maqdis dikatakan bahwasanya di awak siden atau di baju siden itu ada sekitar 18 jahitan. Itulah orang-orang daripada kita dahulu, bukan masalahnya di sini baju atau pakaian, tetapi masalahnya di sini adalah apa yang ada di diri kita, bagaimana mindset akal kita, bagaimana cara kita daripada mengarungi kehidupan nenek. Ulun peribahasanya, kalau hendak mau umpati zaman kayak kada terpakai lagi motor ulun itu. Nah, apa artinya Habib kemana-mana bailan itu. Banyak anak TPP ganti motor tadi Bapak Jero artinya. Benapa ngarannya itu Fortuner artinya. Jerlon kalau memikirkan Pajero Fortuner, kada tentu laki lagi maji Stalin. Iya kah? Harus memikirkan Pajero Fortuner aja hari-hari. Enggak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dari perkumpulan kita ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi daripada saran dan imajinasi untuk kita mengarungi hidup kita, kehidupan kita sehari-harinya. Mudah-mudahan kita jangan dibunguli orang kayak bunguli orang kafir. Dibunguli orang kafir kemana? Iya kah? Orang kafir betas ini bahar mes karena tuh. Ada ngarana tas tah 2 miliar. Gilaan. Tas tangan 2 miliar nah, benar kulit sawah wara. Allahu Akbar.